Nah, kita masukin misalkan tadi siapa. Bukan palindrom. Kita masukin lagi katak palindrom. Oke, kita masukkan lagi kodok. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan menjelaskan cara menentukan sebuah kata itu palindrom atau bukan. Apa kata palindrom itu? Kata palindrom adalah kata yang boleh kita baca dari depan. Sama artinya kalau kita baca dari belakang. Misalkan katak. Nah, katak itu kan kalau kita baca dari depan katak, kalau kita baca dari belakang juga katak. Jadi sama. Atau kodok. Kodok juga begitu, baca dari depan kodok, baca dari belakang juga kodok. Sementara kalau kita baca siapa, kalau siapa itu dari depan siapa, tapi kalau dari belakang jadi apais. Nah, jadi bukan palindrom kalau siapa. Nah, langsung saja kita mulai kodenya untuk mengecek apakah sebuah kata itu palindrom atau bukan. Oke, kita mulai. Oke, kita bikin dulu karena kita perlu user apa namanya library-nya string ya kita panggil. Oke, kemudian kita coba integer main. Oke, sekarang kita coba string 1 itu misalkan siapa gitu ya. Kemudian string lagi string 2 misalkan kodok. Bukan kodok. Kodok gitu atau kodoko gitu ya, kodoko. Nah, oke kita coba dulu. Nah, sekarang kita perlu integer beberapa integer misalkan I untuk looping, status, atau to P untuk panjang gitu ya. PJ deh gitu. Nah, kemudian kita ketahui dulu panjang yang mau kita ketahui, kita looping ya string titik size untuk mengetahui panjangnya kata yang akan dicek. Nah, bagaimana kita proses pengecekannya? Proses pengecekannya mirip dengan waktu kita membalikan array ya. Kalau ada yang belum nonton cara kita membalikan array dari belakang ke depan, nah ini sama dengan mengecek palindrom, kata palindrom. Jadi kita akan bandingkan yang pertama ya dengan yang terakhir, harus sama semua ya. Apabila ada yang nggak sama, maka dia akan eh, bukan palindrom kan. Kalau misalkan ini kan O sama O sama K sama K sama O sama O sama, nah yang D tengah kan nggak perlu kita balik. Nah, kita perlu kita bandingkan maksudnya. Nah, kemudian kalau S ini kan sama A udah beda, berarti dia akan batal bahwa dia tidak mungkin palindrom karena ada huruf yang tidak sama. Maka kalau kita lakukan ya mirip sekali dengan yang waktu kita membalikkan ini ya. Jadi PJ-nya kita bagi 2 aja ya. Kemudian I++. Nah, kita mulai bandingkan ya. Kita mulai bandingkan if-nya itu berarti string 1. Oke, yang ke I itu tidak sama dengan, jika tidak sama dengan string 1 yang PJ dikurang I dikurang 1 gitu ya. Kalau dia tidak sama berarti dia statusnya 0 ya. Status kita mulai dari 1 deh. Statusnya kita mulai dari 1 ya, ST1 gitu ya. Nah, kemudian kalau dia tidak sama berarti dia bukan palindrom. Maka kalau ini kita break aja, kalau udah di sini kita break aja. Berarti di sini kita kasih keterangan if st sama dengan 1,
maka kita katakan di sini bahwa cout ini adalah palindrom gitu. Palindrom, kemudian else ini cout bukan palindrom. Oke, kita coba compile ya. Ada error nggak? Oke, nggak ada error. Kita coba jalankan. 26, sorry, ini 25. 26 berarti bukan palindrom ya, karena kita tahu bahwa siapa bukan palindrom. Sekarang kalau kita rubah ininya jadi 2. Yang kita cek yang 2. Ya, string 2. Kemudian panjangnya juga panjang string 2. Kita cek. Kita compile lagi. Kita running. Nah, palindrom ya. Okodoko itu palindrom ya, karena dia kalau kita bandingkan, ini kan proses pembandingannya nih ya. String indeks ke i dibandingkan dengan indeks pj kurang i kurang 1, berarti bandingin di belakangnya. Ini banding ini banding ini banding ini. Jadi bisa ya, misalkan kalau kita prosesnya, jadi makanya perbandingan dari depan ke belakang ya, bandingkan. Kalau kemarin di array kan kita tukar ya, kita tukar posisi, tapi kalau di sini kita bandingkan saja. Kalau dia ternyata sudah tidak sama, maka kita batalkan bahwa dia tidak mungkin palindrom karena dia sudah tidak sama dengan yang dibandingkan dengan dirinya gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat dia jadi fungsi ya. Kita bikin fungsi, misalkan palindrom itu string 1 atau myString gitu ya. MyString. Kemudian kita copy aja yang bagian ini sampai sini. Kita kopikan. Ini berarti jadi myString ya. MyString. Kemudian dia nge-return st. Ya, kita return st. Jadi dia fungsi ini gunanya untuk melihat bahwa apakah dia kalau dibalikan 0 maka dia bukan palindrom, apabila dibalikan 1 maka dia palindrom gitu ya. Oke, sekarang berarti caranya yang di sini ini udah st udah ada. Oke, kita hapus ini. Kita pakai aja ya, berarti kita pakai st aja di sini. Atau cek aja, kita ganti cek. Ini berarti kita tutup. Oh, kita gini. Oke. Berarti kita cek sama dengan gitu ya. Palindrom string 1 gitu ya. Nah, kita kan ini cek. Oke, kita compile. Ada error. Nggak ada ya, nggak ada error. Berarti kita bisa jalanin. Nah, ini kali ini kan bukan palindrom karena dia siapa. Sekarang kita ubah jadi okodoko. Kita compile, kita running lagi. Nah, palindrom. Nah, sekarang gimana kalau kita buat bang ininya, katanya kita yang ketik ya. Oke, kita yang ketik ya, masukin misalkan kita cout kata gitu ya. Kita masukin kata, kemudian kita in, ini kita masukkan, kita bikin lagi lah ya, string 3 gitu. Misalkan biar nggak ini.
maka Sein itu string 3. String 3 gitu. Ya. Oke, berarti yang kita cek string 3. Oke, sip, kita compile. Nah, kita masukin misalkan tadi siapa. Bukan palindrom. Kita masukin lagi katak palindrom. Oke, kita masukkan lagi kodok palindrom. Kita masukkan lagi APPA palindrom. Ya, nggak ada artinya APPA ya. Tapi untuk membuktikan bahwa kalau dia genap pun tetap bisa kita cek bahwa ini adalah palindrom atau bukan ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.